apa ada apa perbedaan-perbedaan gitu loh. Itu aja. Hmm. Oke, itu pertanyaanmu ya, disimpan dulu ya, nanti dibahas ya. Oke, ini ada Bang apa namanya ini? Ada Mbak Orsina. Selamat malam Mbak Orsina. Selamat malam Mr. J, selamat malam semuanya. Iya. Malam Taiwan. Mbak Orsina tadi malam sudah mendapatkan kuliah dua ini ya, dua SKS ya. Sampai ketiduran. Iya, cukup puas sih tadi malam dapat ininya Oke, kuliah malam ya, kuliah hukum. oke, oke. Eh, Oke, Tadi kita saya lihat kita sapa kita sapa dulu yang lain ya. Ada Ite Ranto. Ini Ite Ranto, yo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam host, Mr. Z, Mr. Blind, Mr. Dedi, Bang Dul, Abang Kritik, yang saya Malam. hormatin. Malam. Pembukaannya cukup menarik mengenai apakah kita orang awam, apa namanya tadi, boleh atau tidak untuk berbicara tentang Mengulas ini ya, hukum, hukum. mengulas tentang Ya. hukum. Bukan sok tahu, tapi dari kasus ini justru saya belajar banyak, sama seperti yang tadi Mr. Blind katakan, bahwa tidak hanya orang hukum saja yang belajar lebih tentang hukum, karena kita pun orang awam, apalagi saya orang pekerja, itu memang harus tahu mengenai hukum, karena kita tidak tahu suatu ketika kita amit-amit terkena hukum, dan saya pernah mengalami itu, dan saya harus yang katanya harus dilaporkan, otomatis saya kan harus tahu, oh nanti selanjutnya gimana kalau saya dilaporkan, dan harus berbuat apa. Dari situ, artinya dari sini saya belajar gitu kan, belajar banyak mengenai hukum. Eh, yang artinya kita semua tidak boleh tutup mata mengenai hukum. Kita tidak tahu, bukan hanya pekerja, pembisnis sekalipun juga kan, atau hanya jualan es teh manis di pinggir jalan, kalian harus tahu hukum. Kalau misalnya tiba-tiba kalian kena transit atau apa kan, tak harus tahu gitu. Oh Ya. nanti gimana selanjutnya begitu. Artinya ya tadi saya bilang, kita di Ya. sini bukan hanya 2 SKS, Mr. Z, saya belajar banyak lebih dari beberapa SKS dari Mr. Z dan teman-teman semua yang ada di sini. Alhamdulillah gitu, saya Ya. tahu oh ternyata dari kasus Nikita ini, karena saya juga pernah dulu sempat katanya mau dilaporkan gitu kan sama seorang terdakwa Nikita Ya. ini, sempat diancam mau dilaporkan, ya artinya balik lagi, kalau misalnya suatu saat nanti hal ini terjadi lagi dengan teman-teman yang lain di luar sana yang diancam akan dilaporkan atas dasar pembulian gitu kan, dari terdakwa ataupun yang lainnya, ya kita sudah antisipasi, udah mengetahui langkah-langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan. Demikian, terima Betul kasih Mr. Z. sekali. Izin Mr. D, Luar sebentar Mr. D. biasa. Tepuk tangan untuk Izin Mr. Ite D. Rantau. Ya. Iya, izin Mr. J. Jadi malam ini judulnya kenali hukum, jauhi hukuman, gitu Mr. J. Ya. Oke, ini ada saksinya ini. Saya mau nyampaikan bahwa kritik politik pun ada di room itu ketika seseorang menyampaikan bahwa Anda itu maksudnya Dedi ini, Anda itu bukan ahli hukum, bukan pakar hukum, bukan sarjana hukum, bukan advokat, tapi Anda mengulas masalah hukum. Itu kan penggiringan opini dan kritik politik ada di situ. Ya nggak, kritik politik? Ya, silakan. Ya, Iya, iya. berarti Anda di situ. Bagaimana pernyataan seperti itu? Apakah benar tidak boleh masyarakat mengulas, memahami masalah hukum untuk belajar hukum karena bukan sarjana hukum? Ya boleh aja lah. Ini juga yang penting ini kan diskusi, adu argumentasi. Yang penting dalam adu argumentasi ini jangan
dikasih waktu untuk bicara gitu, ya kan? Itu aja sebenarnya ya. Kalau soal mau maki-maki sih saya pikir nggak ada masalah. Toh penonton akan menilai tuh, oh ternyata dia kualitasnya segitu doang gitu, ya kan? Gitu. Yang penting dikasih waktu untuk saling adu opini, adu argumentasi. Sekian. Saya malah justru merasa bahwa meskipun Dedi bukan berlatar belakang hukum, tapi analisanya sangat bagus karena dia langsung melihat dari fakta-fakta persidangan, kemudian mendekatkan, kemudian mengolah, itu malah lebih cermat daripada tahu hukum tapi pikirannya berbeda. Memahami pasal saja nggak apa namanya nggak cermat. Kalau Dedi melihat dari fakta, kasusnya seperti ini, sidangnya seperti ini, jawabannya seperti ini, pertanyaannya seperti ini, itu menurut saya lebih keren itu daripada tidak melihat sidang, tidak menganalisa sidang, tapi ikut berbicara. Itu Dedi tadi jawabannya tepat bahwa ini kata Dedi ya, saya melihat fakta-fakta persidangan. Ada pertanyaan yang disampaikan, kemudian jawabannya seperti ini. Itu fakta-fakta persidangan. Dan menurut saya Dedi the best Dedi, dan tenang menghadapi situasi seperti itu. Saya ada di bawah, tapi saya orangnya, kalau orangnya ngotot kan saya nggak bisa itu. Silakan Mr. Blind. Ya, tadi ada Krayon nanya ya. Pertanyaan Krayon kita bahas. Yang pertama, bukti. Kenapa buktinya di dakwaan yang di SIPP hanya 6? Pertanyaannya kan gitu. Berarti bukti-bukti yang lain itu dipertanyakan nih. Nah, kan gitu kan? Jawabannya sederhana. Yang tercantum di SIPP itu hanyalah resume sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat. Jaksa menulis secara garis besar, ya, lalu kemudian memperhatikan faktor-faktor, salah satunya diantaranya ya, keamanan dan privasi. Makanya semua bukti itu tidak dicantumkan karena dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dan sekali lagi ya, perlu digarisbawahi, yang tercantum di SIPP itu hanyalah resume namanya, ringkasan. File lengkapnya itu ada dalam berkas dakwaan namanya. Yang tebal tuh di depan meja jaksa tuh, nah itu. Disitulah lengkap tertera semuanya, baik itu daftar saksi, daftar alat bukti, kemudian administrasi kelengkapannya seperti berita acara sita, dan lain sebagainya, itu semuanya ada di sana. Artinya, situs SIPP itu tidak akan sanggup tuh kalau diupload semuanya ke sono. Ya kan? Dan yang penting lagi, ada alasan privasi dan keamanan. Contoh ya, ini contoh sederhana. KTP terdakwa, itu kan bagian dari identitas terdakwa kan, harus jelas kan? Mungkin nggak itu ditaruh, dipampang di SIPP? Nggak boleh. Makanya jaksa itu sudah mempertimbangkan hal-hal yang demikian. Jadi jawabannya itu ya, untuk alat bukti yang katanya cuma 6, kemudian dipertanyakan mana bukti yang lain. Terus yang kedua, pertanyaannya Krayon, kenapa buktinya tidak diserahkan ke pengadilan? Bukti itu memang bukan untuk diserahkan, tapi ditunjukkan. Penguasaan alat bukti itu semuanya ada pada jaksa, karena kepentingan untuk penuntutan nantinya. Kepentingan dakwaan, pembuktian, dan penuntutan. Hakim akan memeriksa. Saya kasih contoh. Waktu saksi dari pihak Bank BCA dihadirkan, itu jaksa mengatakan kepada hakim, mohon izin majelis hakim, mohon izin yang mulia, ingin menunjukkan barang bukti.
Pertanyaan saya, bukti itu ada nggak ditulis di dalam SIPP? Nggak ada. Nah, kok bisa tiba-tiba dimasukin situ? Kok tiba-tiba bisa jaksanya ngajuin dan diterima oleh hakim? Bahkan penasehat hukum dan terdakwa disuruh maju. Silakan maju. Kan diperiksa sama-sama. Ada bantahan nggak? Betul. Ada bantahan nggak dari saksinya, dari terdakwanya, atas bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa. ketika selesai menunjukkan? Apakah ditinggal di meja hakim? Enggak kan? Enggak. Nggak. Karena nanti pada putusan, hakim akan memutuskan nasib si barang-barang bukti itu. Apakah dikembalikan kepada pemiliknya, atau dipergunakan untuk perkara lain yang masih berkaitan. Ya. Atau dimusnahkan. Atau dimusnahkan kalau memang itu misalkan narkoboy dan lain sebagainya. Bukan penguasaan hakim. Hakim tuh nggak mungkin nyimpan barang bukti buat apa. Bahkan tahanan pun ya, yang memang kewenangan hakim saat ini, si dakwaan itu, si terdakwa itu yang masih ngantar ke sana kemarinya kan masih jaksa kan? Betul. Kenapa nggak orang pengadilan aja? Karena sudah diserahin gitu si terdakwanya. Padahal udah di bawah kewenangan hakim. Jadi teman-teman, semua itu kan sebenarnya ada penjelasannya, ya. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu itu kan pasti ada rujukannya. Justru yang tidak ada dasar dan rujukan itulah yang menggiring opini namanya. Kalau sudah sesuai misalkan nih, ya, siapa yang bisa mendebat? Kalau yang ditulis di SIPP, yang dicantumkan atau diupload di SIPP adalah resume, siapa yang bisa mendebat itu? Itu bukan berkas perkara tuh. Itu bukan berkas dakwaan. Itu hanya resume, ringkasan. Jaksa hanya menulis ringkasannya secara garis besar supaya masyarakat bisa memahami, oh peristiwanya ini ya, oh begini asal mulanya, oh begini ya, oh ini pasal yang didakwakan, oh ini alat bukti permulaannya. Cuma cukup sebatas itu transparansi terhadap proses peradilan terhadap masyarakat, supaya masyarakat bisa mengakses. Bukan berarti, wah ini dakwaannya seperti ini, berarti ini salah nih. Yang bisa melihat surat dakwaan secara lengkap, itu hanya jaksa, hakim, sama penasehat hukum terdakwa, termasuk terdakwanya. Karena merekalah para pihak yang sedang menjalani persidangan. Lah kita hanya mengawasi jalannya persidangan, kemudian memantau, dan kita mengikuti tuh. Oh begini ya, oh begini ya. Tapi setidaknya kita mengetahui, oh perkara apa nih yang sedang dipersidangkan, melihatnya dari SIPP. Memang rada aneh nih sekarang nih ya. Kita yang punya dasar, punya rujukan, dikatakan menggiring opini. Tapi saya mau bilang, nggak apa-apa. Saya menggiring opini ke arah kebenaran. Itu aja. Pertanyaan sebaliknya, kalau yang nggak punya rujukan, nggak punya referensi, itu menggiring ke arah mana? Ya, silakan lanjut. Oke, klien, sudah ada jawaban klien bahwa itu adalah resume hanya untuk memenuhi transparansi dalam SIPP. Bagaimana klien? Ya jelas, host. Ya jadi kita jelas gitu kan. Sebenarnya udah dijelasin dari kemarin-kemarin, cuman makin kesini makin banyak fiti penggiringan seperti itu gitu. Jadi gue lebih berpikir lagi gitu kan. Dan menanyakan ulang biar yang nggak tahu biar jadi tahu gitu, host. Iya. Oke ya teman-teman ya, dalam berkas perkara itu ada namanya daftar mulai ya daftar tersangka, itu sekarang jadi terdakwa, ada daftar saksi, ada urut semua itu dengan nomor KTP-nya. Kemudian daftar barang bukti ya, namanya daftar barang bukti, urut semua. Sudah, termasuk daftar ahli pun ada di situ.
Jadi kalau dimasukkan semua ke SIPP, SIP-nya penuh, memorinya nggak cukup. Dan itu hanya sebagai bentuk transparansi jaksa dalam membuat surat dakwaan, dan tidak harus ditulis semua itu. Nah, saya Izin Mr. sebenarnya Z, ya silakan. meluruskan, maaf memotong. Jadi saya ingin meluruskan mengenai yang kejadian penggiringan opini itu, Mr. Blind. Saya melihat sebenarnya dari luar kejadian mereka itu di tengah malam ya, tengah pagi. Justru yang membawa penggiringan opini itu kan, mohon maaf ya, dari suatu pengacara juga yang katanya ternama ya kan, ternama dan cukup pintar lah di bidang akademiknya sampai S3. Dan beliau itu justru memberikan apa tuh tadi, SIPP ya Mr. Brand namanya ya, Iya. Mr. Zina. Dan itu yang di-up sama salah satu dari mereka lah ya, timnya mereka, saya bilangnya tim lah. Jadi penggiringannya itu bukan kenapa hanya 6 buktinya, tapi kemanakah buktinya itu, kenapa tidak ditampilkan di ruang sidang, itu yang mereka pertanyakan. Wah, tidak bisa, harusnya ditampilkan di ruang sidang. Nah, itu yang kemarin sempat aku tanyain tuh kemarin waktu ada Bang Raffi. Emang harus ditampilkan gitu kan bukti-buktinya itu, handphone, flash disk, apa lagi, mobil, aku lupa tuh ada 6 itu apa gitu. Dan yang merekam itu kan dari handphonenya Dr. Mufid. Kenapa handphonenya Dr. Mufid tidak ditahan? Nah itu penggiringnya itu. Dan kemana barang buktinya tuh, barbuknya kemana? Kenapa tidak ada di ruang persidangan? Itu yang digiring saat itu. Izin kalau boleh tolong dibantu jawab, apakah memang harus ditampilkan gitu kan? Mungkin bisa jelaskan sekali lagi. Mungkin yang kemarin tidak sempat nonton waktu saya sama Bang Raffi, bisa tolong dijelasin lagi dari Mr. Z atau Mr. Brian atau teman-teman di sini yang lebih pakar di bidang itu. Apakah memang harus ditampilkan atau tidak untuk barbuk itu gitu di ruang persidangan itu? Silakan. Oke. Untuk barang bukti, kalau yang tercantum di SIPP ya. Ini kan yang dia bahas yang tercantum di SIPP atau barang bukti yang lain yang tidak tercantum. Yang di dalam SIPP itu termasuk yang tidak tercantum sekalipun. Oke. Ya, Barang handphonenya bukti. Dr. Mufid itu. Ya, barang bukti itu ya akan ditunjukkan ketika nanti ahli forensik dihadirkan. Ya kan? Benar, handphone ini yang Anda periksa. Benar, dari handphone ini yang Anda ekstraksi. Itu akan ditunjukkan, mohon izin yang mulia, nanti akan ditunjukkan tuh. Nomor serinya, jenis, merek, tipe. Itu semua akan ditampilkan. Ya kan? Artinya, semua itu sesuai dengan kebutuhan sidang. Bukan dibeber seperti orang gelar perkara, bukan seperti orang jumpa pers. Kalau harapannya seperti orang jumpa pers, wah ini nih, ini bukti semuanya ya teman-teman wartawan, media, masyarakat, nih ini yang ini itu bukan jumpa pers, itu persidangan. Kadang-kadang saya heran, bahkan yang berbicara ini kan orang-orang yang sering berpraktek ya, orang-orang yang tahu jalannya persidangan itu seperti apa. Tidak mungkin yang tidak ada kaitannya, kemudian tiba-tiba ditunjukin. Itu nggak ada. Semua akan berkaitan nanti dengan kebutuhan sidang itu sendiri. Ketika ahli digital forensik, maka apa yang Anda ekstrak waktu itu? Oh, saya mengekstrak ini, flash disk. Saya mengekstrak data dari flash disk. Saya mengekstrak data dari handphone merek ini, tipe ini. Itu semua akan dihadirkan nanti dan akan ditunjukkan. Nah, kalau memang harus diputar, maka akan diputar. Contoh, misalkan CCTV, itu akan diputar, ya kan? Kalau memang perlu diputar, akan diputar. Kalau tidak perlu, maka para pihak akan dipanggil ke depan ke majelis hakim. Artinya yang bersidang ini, ya,
JPU, penasehat hukum dari terdakwa, majelis hakim. Kita ini hanya menyaksikan. Masa kita mau intervensi, kita mau atur-atur mereka bagaimana ceritanya? Jadi lucu. Lalu kemudian karena hanya seorang praktisi atau pakar atau orang yang memang berlatar belakang hukum, kemudian dalam profesinya mengatakan itu, berarti itu pasti benar. Mohon maaf ya, kalau pengacara itu pasti benar, nggak ada orang yang dihukum. Bebas semua tuh terdakwa, kalau pengacara itu pasti benar. Pengacara juga bisa salah. Begitu kalau pendapat saya, mungkin mau ditambahin sama Mr. Z atau diluruskan, silahkan. Mau gini Mr. Bland. Jadi gini ya, Saya kami mengatakan ini ya, kan saya ingin mengatakan bahwa belum waktunya untuk menampilkan barang bukti. Jadi bukan tidak ditampilkan, tapi belum waktunya. Nah, ini kalau menanyakan seperti itu, pantas saja terdakwa di saat itu, pokoknya saya ingin memutar, pokoknya ingin memutar. Nah, itu contohnya. Kalau itu yang diikuti, nah itu berbahaya. Sidang itu ada agendanya masing-masing tiap harinya. Hari ini pemeriksaan saksi, hari ini pemeriksaan ahli, hari ini pemeriksaan bukti. Nanti juga akan sampai ke sana. Sabar. Kalau itu prinsip yang dipakai oleh seorang praktisi hukum, pantas saja Nick Mir sebagai terdakwa memperlihatkan flash disk langsung tiba-tiba, aku minta diputar. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, dinamika persidangan itu ada aturannya. Kalau praktisi hukum pasti tahulah aturannya itu. Begitu ya, teman-teman ya. Silakan Mir, dijawab. Saya sapa dulu. Ada Dr. Andreas. Selamat malam. Malam, Pak Dokter. Selamat malam Mr. G, selamat malam semuanya. Malam dok. Malam dokter. gini Mr. G, jadi gini ya, saya ini kan awam ya, awam dalam hukum. Terus kemudian ada seorang pengacara yang katanya IQ-nya itu keren gitu ya. Terus kemudian komlat, terus kemudian dia buat VT, terus kemudian di koma-koma lain juga dia mengatakan itu. Otomatis kan saya, apakah benar kan gitu ya? Ada pertanyaan gitu, apakah benar gitu loh. Makanya karena saya berteman dengan Mr. G, kemudian masuk di Komal Mr. G, makanya kami langsung tanya gitu loh. Dan ini sebetulnya sama, saya, klien dan yang lain juga sama. Karena memang kami nggak ngerti gitu loh. Apakah benar sih yang diomongin dia gitu loh. Makanya kemudian kami bertanya, dan kami lega setelah ada jawaban dari banyak PH yang menurut saya lebih mumpuni, dengan jawaban-jawaban yang masuk akal, mudah dimengerti gitu loh ya. Begitu Mr. G. Oke, silakan Bang Dul ini, Bang Dul. Jelaskan mengenai barang bukti, Bang Dul. Ya, makasih Mr. G. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mr. Bland. Artinya Mr. G juga sudah menyampaikan setiap agenda persidangan itu ada jadwal-jadwal. Nah, ya kan, jadi misalnya agenda untuk nanti pemeriksaan barang bukti itu semua akan ditampilkan. Makanya saya bilang kita yang di persidangan ya kan, janganlah di otak-atik ini masalah proses-proses persidangan yang tidak paham apa segala macam. Itu semua sudah diatur kok itu. Jadi yang biasa saya hadapi ya kan, pada saat nanti ditunjukkan alat bukti itu akan ditampilkan. Contoh waktu kasus Sambo ya kan, itu semua ditampilkan kan pada saat persidangan ya kan, ada gambarnya apa segala macam, posisi di mana ya kan. Jadi seperti itulah kondisi dalam persidangan. Jadi makanya kami itu agenda sidang hari ini apa, itu pasti ada jadwalnya. Itu saja. Makasih Mas Serdi. Terima kasih Bang Dul. Jadi teman-teman sudah jelas ya bahwa ada saatnya. Jadi sampai saat ini memang belum ditampilkan, belum. Yang ditanyakan itu hanyalah
hanyalah apa namanya, ekstraksi chattingan, belum yang lain. Jadi kalau nggak percaya nanti ketika ahli akan ditampilkan itu. Saya heran kalau ada sosok seseorang yang praktisi hukum yang katanya sudah sering beracara. Makanya ada juga pengacara yang menyampaikan bahwa katanya pernah senior-senior yang sering bolak-balik beracara. Lah kok nggak tahu yang begitu? Ada itu salah satu video yang mengatakan, bahkan video itu seorang pengacara menyampaikan, itu justru menyesatkan bahwa barang bukti tidak ditampilkan, belum waktunya. Ingat, saya justru menduga bahwa ketika sedang beracara di depan persidangan, ketika masuk pada pemeriksaan barang bukti di persidangan, mungkin izin keluar, izin makan lah, izin apalah, sehingga ada bantahan semacam itu. Menyesatkan itu. Seperti yang disampaikan oleh Mr. Blind tadi, tidak mungkin kan barang bukti itu diserahkan ke pengadilan, di hakim, tidak. Barang bukti itu semua dalam penguasaan jaksa. Ketika jaksa nanti diminta untuk menghadapkan, barulah diperlihatkan. Begitu. Oke ya, clear ya yang itu ya teman-teman ya, clear ya. Sekarang kita berikan waktu untuk Dr. Andreas. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Bang Dokter. Halo, selamat malam Mr. G dan semuanya. Aku sangat tertarik ya untuk melihat komal Mr. G ini. Nah, aku mau bertanya nih untuk kita semua ya, kali aja ada yang bisa menjawab. Seperti ini, kan kita sudah tahu ya bahwasanya kasus ini adalah seperti yang sudah kita ikutin terus-menerus ya, setiap Kamis semua dakwaan sudah kita baca. Kalau misalnya nih kita sebagai praktisi hukum atau PH atau yang menanganin kasus inilah, kita dengan terdakwa lah, contoh begitu. Bukankah kita seharusnya itu menunjukkan atau membantah bahwasanya ini adalah ini endorse, ini loh surat endorse-nya ini, bukti endorse-nya ini, sehingga dia bisa terbebas dari dakwaan tersebut atau dia bisa bebas dari kesalahannya gitu. Tapi kok sampai saat ini nggak ke arah sana ya gitu. Sampai saat ini aku nggak pernah melihat ini bukti endorse-nya. Nah, kalaupun memang tidak ada bukti itu, harusnya sebagai PH itu seperti apa sih seharusnya gitu loh. Biar tidak terjadi keributan, tidak terjadi simpang siur atau yang hal-hal negatif lah. Toksik banget nih kalau aku lihat di dunia sosial media untuk pendapat-pendapat yang giringannya ke arahnya yang nggak jelas seperti ini gitu loh. Kan kasihan masyarakatnya. Seperti itu ya pertanyaan. Oke, saya berikan dulu kepada Mr. Blind terkait dengan mengapa menjadi liar nih sekarang, ya, liar sekarang. Inilah yang dikatakan sebagai opini liar dan menyesatkan. Silakan Mr. Blind. Oke. Yang pertama, apa yang disampaikan Dr. Andreas itu fakta. Sampai saat ini kita yang selalu mengikuti memang tidak pernah bisa mengetahui, apalagi menganalisa ya, ini konstruksi pembelaannya mau ke arah mana sih? Kita aja yang nonton nih begitu nih, fakta itu. Kadang nanti produk, kadang nanti masalah kredibilitas, kadang nanti endorse, terus berubah lagi ke pribadinya terdakwa. Ini nggak jelas, betul itu fakta. Tapi yang ingin saya garis bawahi pertanyaan Dr. Andreas tadi ya, buktikan dong kalau itu endorse, buktikan dong ini suratnya, itu ininya. Nah, saya ingin ngasih ilustrasinya begini dok. Perkara ini bisa sampai ke persidangan, itu kan sudah melalui proses ya. Pada saat dia dilapor, dia kan dipanggil untuk klarifikasi ya. Ketika dia dijadikan tersangka pun, dia kan diberitahu tuh, ini loh pasal yang didakwakan disangkakan terhadap kamu. Ya kan? Kalau dia bisa menunjukkan pada saat itu endorse, perkara ini nggak akan sampai ke pengadilan dok. Itu logika sederhananya. Artinya,
semua bantahan dia itu sudah dia lakukan ya di saat itu, cuman tidak mampu membuktikan atau membantah unsur pasal yang disangkakan terhadap dia. Makanya kegalauan itulah yang akhirnya menimbulkan jurus-jurus mabuk kalau menurut saya. Mempermasalahkan alat bukti, menghadirkan korban skincare, melapor polisi, gugat perdatanya dicabut. Nah, artinya kalau memang itu endorse atau kesepakatan atau apapun itulah dalih mereka, itu semua sudah mereka sampaikan pada saat proses penyidikan. Itu kan logika sederhana. Persidangan ini kan telah melalui proses sebelumnya. Jadi lucu ketika prosesnya setelah melalui proses itu kemudian berjalan, kita bingung nih di dalam persidangan itu nih arahnya mau kemana sih pembelaannya nih? Karena mungkin ya, lagi-lagi ini analisa dan pendapat saya pribadi, tidak ada sebenarnya bukti yang mengarah bahwa itu endorse. Jadi ini sudah pernah saya sampaikan juga sebelumnya, hanya berpatokan pada sebuah pencemaran nama. Jadi akan terus berupaya membuktikan bahwa apa yang disebutkan itu tentang produk itu adalah benar, sehingga menggugurkan pencemarannya. Oke. Padahal persoalannya bukan di pencemarannya, tapi ancamannya. Oke. Nah, menarik. Ya, terus. Sudah, silakan. Kalau ada yang mau menambahkan. Oke ya, teman-teman. Teman-teman, ini Dr. Andreas mengatakan bahwa kalau memang endorse, tunjukkan supaya masyarakat tuh tahu bahwa benar-benar endorse. Betul. Faktanya ini setahu saya yang namanya endorse itu mempromosikan yang baik-baik. Nah, yang tahu ini Dedi nih, Dedi, bagaimana ketika fakta persidangan Pak Dedi adanya apakah itu endorse sebagaimana ditanyakan oleh jaksa, demikian juga ditanyakan oleh hakim. Silakan Pak Dedi. Iya, kalau kita mau menganalisis apakah itu endorse, sepertinya persidangan itu telah selesai membuktikan bahwa itu kesimpulannya bukanlah endorse. Oke, dari mana bisa kita simpulkan begitu? Itu kita mulai dari pertanyaan kepada Mail dulu. Jadi Mail ini ditanya oleh jaksa, apa namanya? Mail, mana ya pertanyaan tentang endorse ya. Nah nih, Mail jamin tidak keluar dari mulut Nikita Mirzani nama Dr. Reza. JPU bilang gitu tuh. Tapi kalau lewat dari 1 tahun, nggak tahu ya dok. Lalu JPU nanya, maksudnya apa? Nah gitu kan. Nah, ini kan JPU ini ingat ya, sedang membacakan alat bukti, dokumen elektronik, yang nanti ini akan diputar atau akan dipertunjukkan kepada pemeriksaan ahli nanti ini pasti. Ya, nah JPU pun ngomong ini yang alat bukti yang sedang dibacakan dia itu dia sebut tuh, kalau nggak salah, kalau gimana ya bahasanya, berita acara apa gitu. Jadi dia membicarakan, membaca kata-kata ini itu sudah ada berita acaranya gitu, dan nanti akan disampaikan lagi pada saat keterangan ahli. Oke, lanjut. Lalu di situ Mail menjawabnya begini, tapi Mail jamin tidak keluar dari mulut Nikita Mirzani nama Dr. Reza, tapi kalau lihat dari 1 tahun nggak tahu ya dok. Lalu ditanya sama jaksa, maksudnya apa? Iya, itu kan sesuai kesepakatan kerjasama endorse, kata Mail kan. Nah, lalu JPU bilang lagi, lah tapi katanya untuk mengunci mulut katanya. Lalu Mail bilang, iya untuk mengunci mulut. Reza Gladys bilang kalau misalnya udah transfer, tolong bagusin saya ya ke Kak Niki. Nah, itu jawaban Mail ya teman-teman ya. Nah,
Jadi ini untuk mengunci mulut. Tetapi sebelumnya kenapa jaksa tadi bertanya, tapi ini untuk mengunci mulut. Mael kan bilang untuk endorse kan, jaksa bantah lah. Tadi sebelumnya kamu bilang untuk mengunci mulut. Kenapa? Karena sebelumnya jaksa memang udah bertanya tentang itu. Mael bilang untuk tutup mulut, kata Mael. Gimana ya? Ketika di pertanyaan, oke sebentar Mr. Ji. Ini gue, oke. Oke, Ini. Bang, persiapkan dulu. Ya. Oke, jadi karena gini, ya sih, bagusnya saya persiapkan dulu ya. Sebentar Mas Dizi, bagusnya lanjut dulu. Saya ini kertasnya bukunya saya rapikan dulu. Soalnya, oke, lanjut teman-teman dulu ya. Saya membuat Mr. Ji, Saya membuat asumsi dulu, begini. Kalau endorse, biasanya nih, endorse itu Anda membeli, di teman-teman semua, Anda membeli barang kemudian dipromosikan, atau beli sendiri, atau diserahkan dari owner atau dari perusahaan. Ini loh Bu yang di endorse, atau kita cari-cari di tempat lain baru kita review baru mengatakan bahwa itu endorse, kan begitu ya kan. Nah silakan, ini ilustrasi ya, silakan Dr. Andreas ditambahin lagi. Maaf dokter, sebentar dokter. Mr. J itu kayaknya dari tadi di bawah Ayu mau naik, yang akunnya Ayu, karena banyak sekali pertanyaan dia. Dan itu udah salah banget sampai dibilang ambil uangnya di rumah gitu kan. Ada pernyataan tulisan dia ambil uang, itu udah salah banget. Kayaknya dia pengen naik dari tadi, dia bilang dia mau naik. Coba silakan yang akunnya Ayu, silakan naik. Nggak usah. Okay. Saya hostnya. Ya, sorry yang ya Ayu. begini tuh nggak penting. Sorry ya Ayu. Nggak penting. Sorry ya Nggak Ayu penting. tuh, maaf ya. Nggak penting. Kalau dia ngoceh lagi di situ, saya blokir orang nggak penting. Oke, Nggak Mr. Ji, penting. aku lanjut Ayo. ya pertanyaannya tadi. Yang terakhir Mr. Ji. Nah, kalau kita nih misalnya kita sebagai penasihat hukum dari terdakwa, atau kita lah yang mengerti hukum, atau siapapun yang mengerti hukum, rasanya kurang elok ya Mr. Ji ketika kita tidak bisa membantah dakwaan dengan memberitahu ini endorse-nya, tapi kalau memang pun tidak ada, kita tidak bisa membuktikan bahwasanya itu adalah endorse. Sangat tidak baik itu diperlihatkan kepada masyarakat bahwasanya si penasihat hukum ini menggiring opini dengan yang tidak benar gitu, yang liar, sangat liar. Bukankah sebaiknya seorang penasihat hukum tidak usah bersikeras, bersitegang kalau memang itu kebenarannya adalah bukan endorse, sehingga dia tidak akan memperberat gitu. Bukankah seperti itu kalau kita sebagai penasihat hukum ya? Ya silakan di siapa? Bang Dul Iya. ini dulu Bang Dul. Ini Dr. Andreas, kalau setahu saya kan endorse itu kan pasti memiliki perjanjian yang jelas, kan gitu. Artinya biar tidak ada salah paham lah dalam terkait perjanjian tersebut. Makanya kenapa gugatan wan prestasinya dicabut, ya kan? Karena jelas-jelas sepertinya tidak ada perjanjian di situ terkait masalah pengendorsan. Jadi ya benar kata Dr. Andreas, ini semuanya ya kan harus memahami isi dakwaan tersebut. Kan? Karena saya juga tidak bisa terlalu masuk ke dalam karena menghormati kode etik juga. Seharusnya bagaimanapun juga apapun yang terjadi ini persidangan sudah mendekatin endingnya seperti Mr. Ji sampaikan, karena sudah tahap-tahap terkait masalah nanti keterangan terdakwa. Sepertinya itu Mr. Ji, endorse itu memang harus ada perjanjian harus disebut. Makanya gugatan wan prestasinya dicabut, ya kan? Kita tidak tahu dengan alasan untuk lebih fokus kepada perkara pidana, makanya dibawalah kaitan endorse ini ke perkara pidana. Jadi membingungkan semua, demikian Mr. Ji. Oke.
Dokter Andreas kalau mengatakan bahwa endorse itu caranya memang kemarin juga kita sudah bahas kok. Tidak begitu. Endorse itu bukannya membeli sendiri melalui e-commerce kemudian di review, bukan begitu endorse itu. Endorse itu perusahaan yang mendatangi public figure itu, tolong dong di endorse ini dengan perjanjian seperti ini, ada hak dan kewajiban. Sabar dulu ya Pak Dokter Andreas. Saya ingin Ica, kamu kamu kan memakai produk itu, Ica. Sudah berapa lama kamu memakai produk itu, Ica? 2017. 2017. 8 tahun. Dan apakah kamu sebagai pemakai produk itu mengalami persoalan dengan produk itu di wajahmu? Alhamdulillah enggak sih. Baik-baik aja. Awalnya jerawatan, pakai yang series aknenya hilang, gone, nggak balik lagi. Terus di maintain dengan Dermagloss sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah sih, Mister Bang Ji. Oke Kak. Ica, bolehkah saya bisa ditunjukkan bahwa kamu adalah pemakai? Nanti ini arahnya kemana nanti saya akan jelaskan teman-teman. Nanti aku dibilang bayar. Semua enggak apa-apa. Semua orang, nanti saya kasih layarkan. Semua orang di Indonesia ini katanya boleh mereview. Ada yang bilang seperti itu. Saya ingin, Ica bersedia nggak ditampilkan itu produk-produk di kamar makeup? Bersedia aja. Silakan ditampilkan. Saya buka kamu di ini ya, silakan dibuka. Teman-teman silakan diperhatikan ya. Jangan bilang dibayar lagi habis ini. Tadi bilangnya di endorse. Nanti saya bayar. Enggak, ntar Nanti saya yang aku bayar. masih lihat kayak gini disangkanya aku dibayar 5 jeti katanya. Enggak. Ini berkaitan nanti pembahasannya biar jelas gitu. Oke, Ya, ini pembahasannya aku biar kasih lihat jelas. ya. Ini aku kasih lihat guys. Mana tuh? Gimana tuh caranya? Kamera belakang. Itu kameranya dibelakangin, balik. Gimana sih caranya? Putar kamera. Ditekan layarmu, kemudian balik kamera. Mode cermin nonaktif, ha? Bukan yang itu. Bukan. Di mana sih? Coba teman-teman kasih. Di mana? Ya Allah, kepegang aku. Tekan di profilmu sendiri. Oke. Terus kan ada tuh logonya balik kamera tuh, kamera putar kamera tuh. Sebelah nomor 2 kalau nggak salah nomor 2. Nomor 2. Ini, iya. tuh pemirsa. Nih ya, Glavitia Lab. Nih, Glavitia Tightening Serum. Glavitia Lab, Dermagloss, ada banyak tuh. Ini masih on segel. Ini toner aja sampai berapa biji tuh aku. Ini toner nih ya, kalau yang panjang-panjang gini toner. Ini apa nih? Ini yang akne nih, sisa segini doang karena udah nggak ada jerawat aku. Gitu. Ini yang stokan, yang aku pakai ini. Tuh. Ini yang udah sisa berapa tuh? Sisa dikit. Ini juga udah. Nah ini, aku baru ganti lagi karena udah habis kemarin tonernya. Copet kodok. Nah terus ini yang Dermagloss juga punyanya Glavitia. Tuh ya. Udah sih. Gitu. Itu stokan. Oke. Lagi nggak Mr. Z? Ini saya. Ya, oke, sudah bisa ditutup, jangan sampai nanti kena sensor. Dah. Salah tuh, gue pencet lagi. Dah. Mr. G, izin Mr. G. Tuh, Neng Ica cantik. Oke, silakan. Mr. Z karena pakai Glavitia. Tuh, aku juga pakai Kak Ica. Iya, Risuka. Aku juga pakai. Ica, stop dulu ya Ica ya. Oke.
Izin host, saya untuk menjelaskan, saya sudah siap untuk menjelaskan Makasih, terkait itu Wahyu. endorse apa tidak. Ya, terkait itu endorse apa tidak dari sisi keterangan Ismail. Oke, kita nilai pernyataan Ismail dari jawaban jaksa. Kita mulai dari apakah ini endorse atau tutup mulut. Dan itu pertanyaan terbesarnya dari sisi Ismail. Itu dimulai dari ketika jaksa bertanya tentang voice call itu. Dikonfirmasi kepada Mail, iya ada, saya minta 5M karena dia maksa. Oke? Nah, itu kata, jadi kalau Reza misal tidak mau, NM tidak speak up, Reza tinggal kasih dia uang 5M. Oke, Mail mengaku itu. Udah terkonfirmasi untuk supaya tidak speak up. Dah, lanjut pertanyaan berikutnya. JPU ini nanya lagi soal kata-kata Mail Jamin tidak keluar dari mulut Nikita Mirzani nama Dr. Reza. Tapi kalau lihat udah setahun nggak tahu ya dok, maksudnya apa Mail? Dijawab sama Mail. Ya, tapi itu kan sesuai kesepakatan kerjasama endorse. Berubah lagi dia. Tadi dia bilang untuk tidak speak up kan. Nah, kali ini di pertanyaan yang berikutnya dia bilang itu kerjasama endorse. Lalu JPU nanya lagi. Lah, tapi ini untuk mengunci mulut. Mail bilang lagi, iya mengunci mulut. Nah, berubah lagi dia tuh. Oke. Nah, lanjut ke saya potong yang terkait endorse saja. Pertanyaan loncat ya ke depan. Dimulai dari pertanyaan JPU yang mengatakan begini. JPU bertanya, Nikita Mirzani tanya nggak pekerjaan apa atau apa yang mau di endorse. Dijawab sama Mail, review baik-baik. Lalu JPU nanya lagi, lah ini kan untuk tutup mulut, lalu mana yang benar? Nah, digituin sama JPU tuh. Tadi sekali sudah ya digituin sama JPU. Nah, ini yang kedua kali digituin sama JPU. Lalu jawabnya apa kata Mail? Mail sekali lagi menegaskan lagi itu memang untuk tutup mulut. Apa kata Mail jawabannya? Iyalah sesuai yang ditelepon aja katanya. Kan ada tuh juga videonya Dr. Reza yang wawancara uang itu untuk tutup mulut. Nah, ini sudah tegas nih sama Mail untuk tutup mulut. Berarti sudah 2 kali Mail menyatakan endorse tapi ditekan jaksa lagi ini tutup mulut atau endorse, dijawabnya tutup mulut. Nah, yang kedua kali pun gitu juga tutup mulut. Nah, terakhir untuk membuktikan ini endorse apa tidak dari sisi Ismail itu kita lihat di ujung ketika penasihat hukum sendiri yang bertanya. Ya, ini untuk apa? Lalu dia bilang ini untuk baik-baik. Mana ya? Ini untuk baik-baik kata Mail. Tapi ini nih Mail blunder lagi. Tapi saya tidak tahu baik-baik seperti apa. Produknya seperti produk yang mana saya tidak tahu. Oke, berarti ini menurut analisis aku, ya hakim akan berpandangan bahwa ini tidak endorse dari sisinya Ismail. Ya, karena Mail sendiri sudah mengakui ini tutup mulut, endorse, lalu pertama tutup mulut, lalu dibilang endorse, lalu dipastikan jaksa lagi, dia berubah lagi bahwa ini tutup mulut, lalu di pertanyaan berikutnya begitu juga untuk review baik-baik, lalu jaksa mengingatkan lagi ini untuk review untuk endorse atau untuk tutup mulut. Oh ya, untuk tutup mulut. Lalu di ujung di pertanyaan penasihat hukum dia mengatakan saya tidak tahu untuk baik-baik seperti apa dan saya tidak tahu produknya mana. Udah, dari sisi Ismail kita analisis saja. Berarti ini bukan untuk endorse. Bagaimana mungkin Mail sebagai orang yang mendilkan di lapangan, ya dia sudah mengatakan tutup mulut dan yang paling penting dia tidak tahu produk mana yang dibaik-baikin, bagaimana cara baik-baikinnya dia nggak tahu. Dah kalian simpulkan sendirilah. Ini kan bicara bahasa Indonesia. Oke, kemudian dari sisinya Nikita Mirzani. Dari sisi Nikita Mirzani kita bisa tahu dari mana ini endorse atau tidak. Ketika uang sudah masuk ditanyakan kepada Nikita Mirzani. Jadi ini untuk apa? Dibilang dia untuk review baik-baik. Tapi saya tidak mau karena produknya belum baik. Dah, kalau kita mengikuti bahasa Indonesia, berarti ini kan bukan kesepakatan. Ini kita analisis aku ya. Mungkin hakim akan berpendapat sama mungkin ya. Berarti ini kan bukan kesepakatan, ya kan? Uang udah masuk. Terus dia Mail sudah sepakat nih. Mail yang nggak ngerti produk ini mana yang mau direview baik-baik dan produk yang mana dia nggak ngerti, dia bisa menjalin kesepakatan uang udah masuk. Terus setelah masuk Nikita Mirzani nggak mau melakukan review. Artinya kan dari sisi Nikita Mirzani kita bisa simpulkan berarti juga nggak sepakat juga nih Nikita Mirzani kan. Nah harusnya kalau bicara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, harusnya Nikita Mirzani segera kembalikan uang itu kepada yang berhak. Nah ini kan tidak, malah dihabiskan dia, dibelanjakan dia. Nah, jadi kita simpulkan aja nih. Dari ini kita bisa lihat ini memang bukan endorse, ya. Udah paham ya? Nah, ini analisis aku sih memang, tapi aku yakin Pak Hakim juga akan berpendapat yang sama bahwa endorsement itu telah gugur dengan sendirinya oleh pernyataan jawaban dari si Mail dan jawaban dari si Nikita Mirzani sendiri.
Logika aja teman-teman. Bagaimana mungkin uang udah masuk sekian banyak, terus dia bisa bilang ini untuk review baik-baik, tapi saya tidak mau melakukan itu. Berarti secara hukum ya kan, nggak ada sepakatan itu namanya. Apalagi dia hanya menggunakan lisan, nggak ada tulisan. Mungkin kalau ada tulisan bisa lah dibilang uang prestasi, uang udah masuk, ya kan? Tapi dia nggak melaksanakan kewajibannya, ya nggak? Nah, bisa lah digugat nanti sama Dr. Reza Gladi. Tapi itu tadi karena nggak punya sama sekali dokumen perjanjian kerja sama endorse, uang udah masuk, terus tiba-tiba dia menolak untuk melakukan kewajiban yang kata dia sendiri itu untuk review baik, dia sendiri juga nggak mau kan pada ujungnya. Aku rasa itu aja lah Mr. G. Ini untuk menjawab fakta persidangan. Nah, seperti itulah kenyataannya yang ada di persidangan. Nah, teman-teman silakan Oke. simpul sendiri. Kira-kira ini endorse apa tidak? Terima kasih Mr. Z. Oke, terima kasih Bang Deddy. Sebentar ya teman-teman ya. Saya berikan clue-nya. Kalau endorse itu biasanya produsen yang mendatangkan. Ini loh Bu, produk yang harus di-endorse. Bukan endorsernya yang membeli sendiri. Membeli sendiri, di review sendiri, itu bukan endorse. Endorse itu nih, aku punya apa ya, handphone katakanlah, nih handphone. Nih handphone merek ini, seri sekian. Inilah yang di-endorse. Satu produk. Ada jelasnya. Bukan langsung, makanya ditanya sama Mbak Ed, ya produk yang mana yang mau di-endorse, saya tidak tahu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Logika. Ingat teman-teman yang di seberang sana, yang sedang nonton ini. Logika. Oke teman-teman, tolong di tap layar dulu, biar nggak tersesat ya, teman-teman yang lain biar nggak tersesat. Silakan Dokter Andreas ditambahi sedikit. Oke, Mr. G. Jadi sebenarnya kita kan sudah paham ya. Aku yakin juga orang yang punya akal sehat, analisanya juga pasti sama ya semuanya. Bahwasanya endorse ini udah gugur gitu ya. Karena terdakwa dan penasihat hukum itu tidak bisa membuktikan bahwasanya itu adalah suatu endorse. Apalagi sebelum Nikita dan Mail itu menjadi saksi di dalam persidangan, saat DRO itu menjadi saksi, di situ juga hakim sangat jeli ya, karena hakim bertanya, apakah kamu punya bisnis yang sama seperti Dr. Reza? Ya, sama. Kemudian apakah si Nikita Mirzani sebagai brand ambassador kamu atau endorse-nya kamu? Ya, benar. Apakah ada kontraknya? Ada. Apakah sampai saat ini masih berlaku? Ya, masih berlaku sampai Oktober 2026. Nah, ketika Nikita Mirzani sebagai endorse atau BA-nya kamu sampai di Oktober 2026, apakah boleh dia melakukan endorse dengan produk yang sama? Nah, itu kan udah sebenarnya udah sangat kuat ya, bahwasanya Iya. itu tidak ke endorse gitu loh. Jadi sebenarnya mau bergulit gimana pun itu sudah tidak bisa lagi dibantah oleh terdakwa ataupun penasihat hukum. Yang saya maksud tuh begini loh, ketika kita di pihak terdakwa yang dia memang sudah jelas bersalah, kenapa harus ada giringan dengan hal lain sehingga masyarakat Indonesia ini jadi ribut? Apalagi Mr. G ya, ada beberapa pakar hukum yang aku rasa buta untuk melempar opini yang nggak jelas, bener-bener nggak jelas. Dia mengikuti Komal juga, dia membuat Komal juga ya. Itu sangat tidak jelas loh, yang mempermasalahkan SIPP, bahwasannya itu ada barang bukti yang tidak diupload lah. Kemudian dia bilang ini harus bebas lah. Kemudian apapun itu ceritanya si NM harus bebas karena analisa saya ini sudah diada-adakan, sudah dipaksakan kasus. Itu gimana sih perasaan dia sebagai penasihat hukum atau pengacara yang dia sebenarnya tuh pinter tapi bisa opininya itu jahat banget gitu loh. Saya tambah sedikit. Begini, Dokter Andreas dan teman-teman semua.
ketika saya menjadi seorang penasihat hukum, ketika saya tahu bahwa diri saya akan kalah dalam sebuah persidangan, maka saya harus memenangkan di suatu yang lain, suatu keadaan yang lain. Ya minimal kalau saya kalah di persidangan, saya memenangkan opini publik. Dan itu ya menurut saya, ya Pak Andreas tadi mengatakan bahwa itu keji sekali ya. Tidak menggunakan nalarnya tetapi menggunakan nalurinya untuk mempengaruhi publik agar dia menang di publiknya, tetapi tidak menang di persidangan. Itu menurut saya. Silakan ditambahkan, Mr. Blay. Iya. Kalaupun dia mencoba menang di publik, ya itu berarti tugas kita-kita yang ada di sini ya. Kita untuk punya kewajiban untuk meluruskan. Artinya, sidang kita hormatin, sedang berjalan. Tapi ketika ada opini publik yang tidak sesuai atau cenderung membodohi masyarakat, ya kita punya kewajiban untuk meluruskan. Kita punya kewajiban untuk meluruskan, dan apa yang kita luruskan itu kan ada dasarnya ya. Artinya bukan hanya tentang persoalan ini saja, persoalan lain pun juga demikian. Untuk menyudahi ya pembodohan-pembodohan yang ada di sosial media. Artinya selama itu benar kita akan katakan itu benar. Tapi kalau itu salah jangan dicari pembenarannya. Gitu. Jadi terkhusus misalkan terdakwa dengan PH-nya yang sampai saat ini kita belum lihat arah pembelaannya ya. Itu semua memang kita sayangkan. Banyak yang mengatakan strategi. Salah langkah pun bisa jadi strategi kalau mau berkelit. Orang itu kalau nggak mau malu, kalau dia salah langkah, pasti dia bilang itu strategi. Padahal udah jelas-jelas itu salah langkah. Jadi buat saya lucu aja ya. Orang kalah perang katanya mengalah untuk menang. Faktanya kalah. Mau bilang apa? Jadi kalau memang salah langkah itu katakan salah langkah, diperbaiki gitu. Bukan mengatakan bahwa ini strategi. Karena kita akan melihat kontradiksinya ketika mencabut gugatan perdata, alasannya ingin fokus pada persidangan pidana. Faktanya, Hotman Paris mengatakan dia tidak fokus. Bukan saya yang bilang ya, Hotman Paris. Hotman Paris bilang fokuslah, berarti kan nggak fokus dia. Padahal waktu menggugat gugatan perdata, mencabut gugatan perdata, alasannya ingin fokus pada persidangan pidana, perkara pidananya. Nah ini yang saya maksud kontradiktif. Makanya saya bisa mengatakan bahwa ini jurus mabuk. Gitu loh. Seperti yang saya bilang tadi, sidang ini bukan ujuk-ujuk terjadi persidangan ya. Ada prosesnya. Semua itu ada prosesnya. Contoh, ketika misalkan dia di LP, kemudian dia dipanggil, dia ditetapkan sebagai tersangka, di sana ada proses pengajuan gelar perkara kalau memang ada yang dipermasalahkan, ya. Ada prapit. Gelar perkara itu kan simulasi sidang sebelum perkara ini berjalan kan? Persis loh, gelar perkara itu mirip dengan persidangan sebenarnya. Cuman digelar di tingkat kepolisian. Di situ kita bisa tuh sebagai seorang tersangka mengajukan gelar perkara. Saya mau membantah ini Pak. Baik itu tentang bukti, maupun saya bisa mengajukan bukti, saya membantah, saya bisa membawa ahli di situ. Kita bertarung dulu nih. Ini loh Pak, duduk perkaranya begini Pak, ini endorse Pak. Ini buktinya, ini ininya, ini itunya. Tapi ketika sudah sampai ke persidangan, artinya apa? Dia gagal membantah itu semua di tahap penyidikan. Makanya perkara ini berlanjut sampai ke persidangan. Lalu menggembor-gemborkan nanti ya, di persidangan akan kami bongkar semuanya. Akan kita beberkan semuanya. Mana yang mau dibeber? Yang selalu mengatakan itu chatting dipotong-potong, itu rekaman pembicaraan dipotong-potong.
mana yang panjangnya? Mana yang utuhnya? Saya mau tanya. Kan itu yang kita tunggu kan? Jadi memang penggiringan-penggiringan opini itu ya memang harus dijawab dengan kontranya. Ini loh yang benarnya. Bukan benar ya. Ini loh perbandingannya. Oke, berarti jawabnya dengan kebenaran. Begitu Mr. Blind? Betul sekali. Oke, tahan dulu Mr. Blind, tahan dulu. Ini masih ada dua teman kita yang belum berbicara satu kata pun. Ada ini yang tengah-tengah itu, ada yang di bawahnya. Saya kasih kesempatan dulu untuk Itik Rantau. Silakan Itik Rantau. Iya, Mr. Z. Jadi menurut saya memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Andreas bahwa harusnya kalau memang terdakwa ataupun PH-nya ingin membantah bahwa ini endorse, ya lu buktikan dong gitu. Maksudnya ya lu buktikan bahwa ini memang endorse, ada surat menyuratnya, ada hitam di atas putih. Ini deh, kita pergi ke warung, ke Indomaret deh ya, kita nyebut ya tuh. Dikasih struk kan, ya artinya kita memang ada istilah transaksi di sana kan, apalagi itu dengan jumlah besar, nominal besar, bukan sedikit loh kita bilang itu kan, nominalnya. Masa tidak bisa membuktikan bahwa ada perjanjian bahwa itu endorse, dan kenapa saat di persidangan dia bisa PH-nya bisa menunjukkan ini ada contoh surat endorsan, tapi kenapa ketika dengan produknya DRG dia tidak bisa menunjukkan surat itu?